Saya Lia Lesti, saya adalah seorang dokter dan saat ini lebih dari 8 tahun saya bekerja di organisasi pelayanan dan membantu masyarakat di masa pandemi ini. Ada obatnya, Tuhan bilang ada obatnya. Lalu saya konfirmasi dong dengan beberapa orang, dengan isu-isu yang beredar, lalu pakai dan lain sebagainya, kita kombinasi dan saya melihat dan Tuhan bilang juga ke pemimpin kami selain daripada kina berjemur, lalu kumur air garam. Waktu hamba Tuhan ini dapat pemimpin saya tentang berjemur dan kumur air garam, saya itu cari. Jadi saya cari bukunya, saya cari apakah kumur air garam itu efektif. Lalu berjemur itu jam berapa? Apa manfaatnya? Lalu kemudian saya cari tentang kumur air garam itu kan seperti apa ya? Dia itu seperti garam yang membuat biasanya pada orang COVID itu kan kering tenggorokannya ya. Lalu kemudian kalau kumur air garam dia itu membantu supaya tidak kering dan COVID-nya itu bisa keluar gitu ya. Tapi kan COVID itu di tenggorokan 4 kali 24 jam. Jadi 4 hari di tenggorokan lalu dia kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu yang ketiga, saya mencari tentang berjemur. Nah, apa efektivitas dan jam berapa? Dan waktu itu pemimpin bilang lebih dari jam 10 sampai jam 2. Saya cari itu dan benar, waktu saya cari tentang sinar UVA, UVB dan UVC gitu. Saya cari UVA itu gelombangnya pendek. Memang di bawah jam 9 UVA itu akan membentuk yang namanya imun, antibodi ya, yaitu limfosit ya, dan juga melalui kalsium ya. Lalu saya cari yang lebih dari 12. Nah, jadi yang lebih dari jam 10. Yang lebih dari jam 10 itu ternyata memang sinar UVB itu panjang gelombangnya itu sangat panjang sehingga bisa menembus walaupun kita pakai baju dia bisa tembus, lalu kemudian dia bisa sampai ke tanah. Jadi kalau orang-orang tropis seperti kita yang paparan sinar mataharinya itu tinggi, kalau kita berjemur aja, setidaknya yang di baju ini loh bisa sebagai desinfektan atau bisa membunuh setiap virus. Lalu kemudian saya cari lagi, kan waktu itu sedang beredar ya, kalau di besi dia berapa jam, kalau di kayu dia berapa jam, betul ya. Nah, jadi saya cari juga bahwa memang kalau di suhu kamar 25 derajat itu virus itu bisa berkembang, apalagi di AC. Bisa berkembang dan bertahan hidup sampai berhari-hari. Tapi kalau dia di luar paparannya lebih dari 30 menit lah ya. Nah, itu kan akan membunuh. Sama seperti desinfektan kayak Biclean, itu kan dia desinfektan ya. Prostek, nah itu desinfektan itu 30 menit. Terus virus ini mati juga jika dipanaskan dalam suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, saya cari itu, lalu saya mulai gaungkan di Facebook. Tapi kan tetap aja banyak pertanyaan, tetap aja karena berita-berita yang beredar, orang-orang ketakutan. Tapi saya pegang itu dan saya yakin, saya pegang, saya mulai treatment pasien saya bukan hanya dengan kina, tapi juga dengan kumur air garam dan juga berjemur itu sangat efektif dan makan buah-buahan yang banyak mengandung multivitamin. Jadi gini, waktu itu saya pernah ya bersaksi ya. Saya itu waktu itu ada seseorang yang harus di treatment, lalu kondisinya cukup lumayan bisa dibilang ya moderat ke parah gitu ya, karena saturasi oksigennya waktu itu 83 dan memang dia bapak tersebut itu seorang tersebut di rumah sakit. Lalu dengan iman waktu berangkat ke sana, saya dengan 3 orang yang lain, saya dalam perjalanan nyetir dan saya dengerin khotbah yang menguatkan
menguatkan iman, yang membuat dasar saya kuat itu khotbahnya Pak Yusak. Saya bahas roh dan saya tahu ini harus dikeluarkan dari rumah sakit gitu. Lalu kemudian dengan iman, dengan kekuatan, dengan juga unity dari seluruh tim, dari pemimpin saya juga, dengan kesepakatan kami keluarkan, dia sepakat dikeluarkan. Lalu itu gula darahnya juga tinggi, kemudian SGOT, SGPT-nya juga tinggi yang di hatinya. Terus saturasinya ini udah 83. Saya cuma datang dan teman-teman dengan Ibu Melinda, dengan 2 orang lainnya. Kami datang, takut dong, tapi sesudah itu kita treatment dengan infus, dengan masukkan cairan. Terus kemudian kita juga lakukan uap ya buat bapak tersebut, kita uap dan ajaib gitu loh. Dalam waktu sekitar 7-8 hari dan dalam 5 hari aja perbaikan dan sangat perbaikan gitu. Dari saturasinya 83 dan itu juga diejek dan ditentang. Emang dikatain, emang bisa mereka lebih canggih daripada rumah sakit. Tapi satu hal, bukan karena itu juga sih ya, kita ini siapa. Tapi saya percaya iman, terus kemudian sepakat, unity, dan ada Tuhan. Ya, itu menggerakkan sesuatu kesembuhan. Saya percaya walaupun pengobatan daripada kedokteran tetap berjalan, saya percaya di balik semua itu ada kuasa Tuhan yang memegang peranan yang penting, dan kesepakatan itu mengalirkan kesembuhan. Dan puji Tuhan Bapak itu sekarang sudah sembuh dan sering sekali beliau mengirimkan saturasi oksigennya ke handphone saya. Saya saturasinya 99, saya sudah naik turun tangga 5 lantai, dan itu satu hal kebahagiaan ya, satu kebahagiaan dan kekuatan untuk bisa mengobati yang lainnya juga. Saya punya tips khusus ya, yaitu jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Ya, karena ketakutan itu akan menggiring kita melakukan sesuatu yang mungkin kita tahu di depan itu sebenarnya anak tangga yang ujungnya adalah jurang maut. Ketakutan membawa setiap orang akhirnya tidak bisa mencari kebenaran. Ketakutan membuat orang imunnya jadi rendah, imunnya jadi depresi, sehingga ketakutan membuat akhirnya sudah tidak ada kasih lagi di antara keluarga. Saya lihat banyak sekali, bahkan ada seorang istri yang suaminya sakit COVID, istrinya hanya ngantarin makanan saja di depan pintu dan tidak membantu. Maksudnya memang siapin makanan, tapi ditinggalkan begitu saja tanpa tahu kondisi suaminya. Ketakutan membawa satu orang ibu, harusnya dia pulang ke rumahnya sendiri, disuruh anaknya tinggal di situ dan gak boleh pulang 14 hari di situ sampai dinyatakan ibunya bebas, PCR-nya negatif. Sekarang di mana rasa cinta, di mana rasa kasih persaudaraan? Ketakutan itu semua media-media yang membuat ketakutan, padahal jelas-jelas ini obatnya betul-betul efektif. Lebih dari 1.000 bahkan 4.000 orang sembuh tersebar kemana saja. Tetapi karena takut menggiring engkau kepada kebinasaan, menggiring engkau tidak tahu jebakan apa yang di depanmu, yang sedang mengontrol kamu, yang sedang menjerat hidup kamu. Jadi mari datangi Tuhan, ketemu Tuhan. Tuhan itu sumber daripada segala hikmat. Tuhan itu sumber daripada segala kekhawatiran, karena Tuhan itu jalan keluar sendiri. Bahkan belas kasih yang saya lihat yang kedua adalah belas kasihan. Kasih mengalahkan segalanya. Kasih mengalahkan, bahkan rela kehilangan setiap jabatan, kehilangan semua mungkin kerugian. Saya menghadapi COVID, dipikir anak saya sama suami saya gak kena. Tapi kasih mengalahkan segalanya. Kasih itu membuat kamu bisa menembus setiap benteng-benteng apapun
melewati setiap batas. Saya melihat waktu itu ada seorang bapak. Saya ditelepon jam 10 malam, saya sudah lelah. Lalu saya ditelepon, "Dok, tolong ayah saya muntah-muntah." Dia sudah 3 kali dari rumah sakit. Dan bapak ini udah mulai anfal. Saya datang, oke lah saya datang. Saya infus, lalu kemudian saat itu saya curiga dia penderita COVID, tapi di rumah sakit memang dia tidak ditemukan karena PCR-nya selalu negatif. Tuhan bilang, coba pakai rapid antibody. Ternyata imunoglobulin G-nya sangat tinggi dan tiba-tiba gula darahnya naik. Dia sudah gedor di depan rumahnya ada seorang dokter. Dokternya katakan tidak, karena bawa aja ke rumah sakit karena takut. Ya memang wajar saudara-saudara untuk takut. Tapi biarkan kasih itu mengalahkan segalanya. Bapak itu akhirnya tertolong. Dalam 8 hari saya bolak-balik nyetir sendiri, saya obatin dan bapak itu sembuh. Sekarang dia boleh kembali ke rumahnya di Sukabumi. Ketakutan dan kasih. Kalahkan ketakutan dan besarkan kasih. Saya itu sampai merasa begini, ya Tuhan, kalau saya pun kena, saya memang akan minum obat itu dan gak ada yang lain. Hanya kina, saya tidak punya obat yang mahal, hanya itu obatnya dan saya minum. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini saya tetap menolong orang-orang yang penderita pandemi ini, COVID yang sedang terkenal ini. Tetapi saya masih ada, masih bisa menolong sampai udah lebih setahun ya ini ya, dari bulan 2 ini udah bulan 3, lebih dari setahun, 1 tahun lah pas. Saya masih ada di sini. Mari teman-teman, saudara-saudara yang seprofesi dengan saya, jangan biarkan juga ketakutanmu membuat kamu akhirnya tidak bisa tolong orang lain, menolong pasien-pasienmu. Saya percaya Tuhan akan taruh hikmatnya. Tuhan akan taruh satu firman itu berkata begini, barang siapa yang takut kehilangan nyawa, maka ia akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa yang tidak takut kehilangan nyawa, maka ia akan memperolehnya. Sesungguhnya hari ini saya dalam anugerah Tuhan, kalau saya tidak takut kehilangan nyawa, bahkan keluarga saya, bahkan suami saya juga kena. Waktu itu dia didiagnosa malah TBC dan sudah minum obat TBC. Karena kena dari saya dong pastinya. Dan anak-anak saya batuk pilek. Tapi hari ini masih ada dan suami saya masih ada bersama dengan